Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan ayat 14 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pelatihan Alkitab, ditulis oleh Kenneth Peterson. Kisah inspiratif, sekitar akhir abad ke-19, orang-orang di berbagai tempat mulai mengembangkan program-program pelayanan yang serupa. Program pertama muncul di Montreal, Kanada, pada tahun 1877. Konsep lain diluncurkan di New York pada tahun 1898, hingga tahun 1922. Tercatat ada sekitar 5.000 program serupa yang aktif di Amerika Utara pada setiap musim panas. Itulah awal mula dari Vaccation Bible School, sekolah Alkitab liburan. Semangat yang membakar para perintis pelayanan tersebut adalah kerinduan agar anak-anak muda mengenal Alkitab. Paulus memiliki kerinduan serupa bagi anak didiknya, Timotius. Sang Rasul menyatakan bahwa kitab suci diilhamkan Allah dan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Namun, pesan itu bukan sekadar dorongan lembut agar orang mau membaca Alkitab. Paulus memberikan nasihatnya setelah memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dengan para guru palsu yang tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Penting bagi kita untuk melindungi diri dengan kitab suci. Karena dengan demikian kita akan diliputi oleh pengenalan akan juru selamat kita, yang membuat kita berhikmat dan dituntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang perlu mempelajari Alkitab bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Tidak hanya pada satu musim tertentu, tetapi setiap hari. Paulus menulis, dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci, tetapi bagi kita, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya. Dimanapun tahap hidup kita saat ini, hikmat Alkitab dapat membawa kita untuk mengenal Yesus. Itulah program Allah untuk kita semua. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja ayat Alkitab favorit Anda? Bagaimana ayat-ayat itu telah membawa Anda untuk mengenal Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Timotius pertama kali disebutkan dalam Alkitab di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Ketika ia bergabung dengan Paulus dan Silas dalam perjalanan misi mereka. Di situ disebutkan bahwa ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya. Itu sesuai dengan perkataan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Saat ia menyebut nenek Timotius Lois dan ibunya Eunike sebagai orang-orang yang memberi pengaruh iman yang positif dalam perkembangan Timotius. Agaknya pengaruh itulah yang disebutkan Sang Rasul dalam 2 Timotius 3 ayat 15, bahwa Timotius telah mengenal kitab suci.
dari kecil. Mungkin beberapa orang di antara kita pernah menyaksikan atau bahkan mengalami apa yang disebut salah mencintai pada masa sekolah. Akibat dari mencintai orang yang salah, kita seringkali menjumpai mereka yang melakukan kebodohan. Perikop ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius yang masih muda dan belum berpengalaman harus menghadapi berbagai persoalan dalam jemaat. Oleh karena itu, sebagai seorang gembala, Rasul Paulus ingin agar Timotius mengetahui bahwa keadaan yang sedang dihadapinya adalah keadaan yang berbahaya. Kemudian, Rasul Paulus menuliskan 16 perbuatan amoralitas yang akan ditemui oleh Timotius dalam pelayanannya. Di antaranya membual dan menyombongkan diri, tidak tahu mengasihi, suka mengkhianat, serta lebih mengikuti hawa nafsu sendiri daripada mengikut Allah. Kalaupun mereka hadir dalam ibadah, hati mereka meragukan kuasa Allah. Pengajaran pun percuma karena mereka tidak dapat mengakui kebenaran Allah. Semua keadaan manusia pada zaman akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu salah mencintai. Hati manusia yang salah mencintai, yakni mencintai diri sendiri dan kekayaan, membuat manusia melakukan segala macam perbuatan amodal. Manusia memang didesain Allah agar mempunyai cinta kasih. Tetapi, jika diberikan kepada orang yang salah, cinta yang baik akan menghasilkan beragam dampak buruk. Karena memang sejak semula Tuhan mendesain manusia agar menjadikan Allah sebagai orientasi utama cinta mereka. Manusia atau sesuatu yang lain tidak dapat menggantikan Allah karena tidak sempurna dan tidak dapat memberikan jaminan apapun untuk kehidupan kekal. Akibat salah mencintai, orang akan makin menjauh dari sang sumber cinta tersebut. Yakinlah, ketika kita mencintai dengan benar, maka segala perbuatan amodal yang disebut oleh Rasul Paulus akan berubah menjadi sifat moral yang baik dan yang memuliakan Allah. Penting bagi kita untuk menjaga orientasi cinta kita hanya kepada Allah, sang sumber cinta yang sejati, supaya apa yang kita tunjukkan bukan lagi kebodohan, melainkan kebenaran. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku,
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.